Echinodermata berasal dari bahasa Yunani, yaitu echinos yang berarti duri dan derma yang berarti kulit. Oleh karena itu, Echinodermata diartikan sebagai hewan berkulit duri. Kelompok hewan ini termasuk hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan sebagian besar hidup di lingkungan laut. Contoh hewan Echinodermata antara lain seperti bintang laut, blue babi, teripang, bintang ular laut, dan lili laut. Ciri-ciri Echinodermata. Ciri pertama yaitu hidup di laut, baik di perairan dangkal, daerah pantai, hingga laut dalam. Echinodermata sangat jarang ditemukan di air tawar maupun daratan karena habitat alaminya berada di laut. Ciri kedua yaitu permukaan tubuhnya memiliki duri. Duri ini berasal dari rangka dalam yang tersusun atas lempeng kapur. Fungsi duri tersebut adalah untuk melindungi diri dari musuh dan membantu pergerakan. Ciri yang ketiga adalah memiliki simetri tubuh radial saat dewasa, biasanya berbentuk lipatan 5. Contohnya pada bintang laut yang memiliki 5 lengan. Akan tetapi, ketika masih berada pada fase larva, tubuhnya memiliki simetri bilateral, yaitu sisi kanan dan sisi kiri tubuhnya sama. Selain itu, Echinodermata mempunyai rangka dalam atau endoskeleton yang tersusun dari zat kapur atau kalsium karbonat. Echinodermata juga mempunyai sistem ambulakral, yaitu sistem pembuluh air yang digunakan untuk bergerak, menangkap makanan, bernapas, dan melekat pada permukaan. Kelompok hewan ini tidak mempunyai kepala dan otak yang jelas, tetapi tetap memiliki sistem saraf sederhana berupa cincin saraf dan saraf radial. Echinodermata termasuk hewan triploblastik, selomata, yang artinya memiliki 3 lapisan embrional dan rongga tubuh sejati. Struktur tubuh Echinodermata. Struktur tubuh Echinodermata cukup unik dibandingkan kelompok hewan lainnya. Bagian pertama yaitu duri yang berada di bagian permukaan tubuh. Duri berfungsi sebagai alat perlindungan dari predator dan membantu mempertahankan diri. Bagian kedua yaitu endoskeleton atau rangka dalam. Rangka ini tersusun dari lempeng-lempeng kapur yang saling menyatu sehingga membuat tubuh tetap kuat tetapi masih lentur. Bagian ketiga adalah sistem ambulakral atau sistem pembuluh air. Sistem ambulakar terdiri atas beberapa bagian, yaitu madreporit, yaitu tempat masuknya air dari luar tubuh. Saluran batu berfungsi menyalurkan air menuju saluran cincin. Saluran cincin terletak di bagian tengah tubuh. Saluran radial menyebarkan air ke seluruh bagian tubuh. Kaki tabung atau tooth digunakan untuk bergerak dan menempel. Echinodermata juga mempunyai mulut dan anus. Pada beberapa jenis seperti bintang laut, mulut terletak di bagian bawah tubuh, sedangkan anus berada di bagian atas. Sistem sarafnya masih sederhana dan belum memiliki otak sejati. Walaupun demikian, hewan ini tetap dapat merespon serangan-serangan dari lingkungan. Siklus hidup Echinodermata. Siklus hidup Echinodermata dimulai dari telur, kemudian berkembang menjadi larva, lalu mengalami metamorfosis dan akhirnya menjadi individu yang dewasa. Tahap pertama adalah fertilisasi atau pembuahan. Pada umumnya, pembuahan terjadi di luar tubuh induk, yaitu di air laut. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah telur yang kemudian berkembang menjadi larva. Larva Echinodermata dapat berenang bebas mengikuti arus laut. Pada tahap ini, bentuk tubuh larva berbeda pada hewan dewasa karena memiliki simetri bilateral. Selanjutnya, larva mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan struktur tubuh. Setelah proses metamorfosis selesai, Echinodermata tumbuh menjadi individu dewasa dengan simetri radial. Proses perubahan dari larva menjadi dewasa ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup kompleks. Reproduksi Echinodermata. Echinodermata berkembang biak dengan 2 cara, yaitu seksual dan aseksual. 1. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual dilakukan melalui sebagian besar Echinodermata, memiliki jenis kelamin yang terpisah antara jantan dan betina. Induk jantan akan melepaskan sperma ke air laut, sedangkan induk betina melepaskan sel telur. Pertemuan keduanya akan menghasilkan pembuahan eksternal. Setelah pembuahan terjadi, telur berkembang menjadi larva dan melanjutkan siklus hidup. 2. Reproduksi aseksual.
Selain secara seksual, beberapa echinodermata dapat berkembang biak secara aseksual melalui regenerasi. Regenerasi adalah kemampuan menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Contohnya pada bintang laut. Jika salah satu lengannya terputus, maka lengan tersebut dapat tumbuh kembali. Pada kondisi tertentu, bagian tubuh yang terpisah bahkan dapat berkembang menjadi individu baru. Kemampuan regenerasi ini menjadi salah satu ciri unik untuk echinodermata. Peranan echinodermata. Echinodermata memiliki berbagai peranan dalam kehidupan dan ekosistem laut. Yang pertama, peranan yang menguntungkan. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Beberapa jenis seperti teripang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem laut. Echinodermata membantu menjaga rantai makanan dan keseimbangan populasi organisme laut. Yang ketiga, membersihkan dasar laut. Beberapa spesies memakan sisa organisme dan bahan organik sehingga membantu kebersihan dasar laut. Yang keempat, sebagai objek penelitian. Echinodermata sering digunakan dalam penelitian biologi, terutama pada perkembangan embrio dan regenerasi jaringan. Yang kelima, membantu proses daur materi. Organisme ini ikut berperan dalam pengurangan bahan organik di lingkungan laut. Namun, echinodermata juga dapat memberikan dampak negatif. Contohnya bulu babi yang mempunyai duri tajam yang dapat melukai manusia. Selain itu, peningkatan populasi beberapa jenis bintang laut tertentu dapat merusak terumbu karang dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa echinodermata merupakan hewan berkulit duri yang hidup di laut dan memiliki sistem ambulakral sebagai alat gerak. Echinodermata mempunyai ciri khas berupa rangka dalam dari zat kapur, mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya, serta dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Kelompok hewan ini juga mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang.